Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala beberapa hari lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berkaitan dengan puasa Ramadan, para ulama membahas bahwasannya diwajibkan puasa Ramadan pada waktu itu melalui beberapa tingkatan atau beberapa marhalah. Mereka para ulama menyebutkan kewajiban puasa melalui 3 fase. Tidak semata-mata langsung diwajibkan sebagaimana yang kita alami saat ini. Dulu fase pertama diwajibkan puasa dalam bentuk 1 tahun 1 kali, yang dikenal dengan puasa Asyura. Dulu diwajibkan puasa 1 tahun 1 kali. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisiyami Asyura. Dulu Rasulullah SAW memerintahkan untuk puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa pada tanggal 10 Muharram pada masa itu. Hukum asal yang namanya perintah menunjukkan wajib. Kata para ulama ahli usul, mereka mengatakan al aslu fil amri lil wujub hatta ya'tiyad dalil alladhi yasrifuhu. Hukum asal perintah menunjukkan wajib sampai datang dalil yang memalingkan dari kewajiban ini tadi. Dulu Aisyah menyatakan Rasul memerintahkan kami untuk puasa Asyura, yaitu 1 hari dalam 1 tahun, tanggal 10 Muharram. Falamma furidha Ramadan kana man syaa shom wa man syaa aftara. Aisyah mengatakan, dulu tatkala diwajibkan puasa Ramadan, siapa yang ingin puasa dia berpuasa. Wa man syaa aftara, siapa yang ingin tidak berpuasa boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Dulu Aisyah menceritakan, dulu di awal-awal Rasul memerintahkan kami untuk puasa Ramadan. Kemudian tatkala puasa Asyura diwajibkan pertama kali puasa Asyura. Kemudian tatkala diwajibkan puasa Ramadan, berubahlah puasa Asyura tadi. Siapa yang ingin puasa silakan puasa. Siapa yang tidak ingin puasa maka silakan tidak puasa. Difahami dari keterangan Aisyah? Aisyah menceritakan, saya ulangi lagi, Aisyah menceritakan dulu Rasul memerintahkan untuk puasa Asyura 1 tahun cuma 1 kali. Kemudian tatkala diwajibkan Ramadan, maka puasa Asyura yang tadi wajib berubah menjadi hukumnya sunnah. Kata Aisyah, falamma furidha Ramadan, tatkala puasa Ramadan sudah diwajibkan, faman syaa shoma wa man syaa aftara. Siapa yang ingin puasa silakan puasa, siapa yang tidak ingin puasa silakan tidak puasa. Itu berkaitan dengan puasa Asyura. Dan yang berlaku di kita sekarang, puasa Asyura hukumnya apa? Sunnah. Itu dulu. Kemudian tahapan kedua, tahapan diwajibkannya puasa Ramadan. Para ulama menyebutkan diwajibkan puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Sekarang ini bulan Sya'ban.
di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. 2 Hijriyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata Imam An-Nawawi, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan 9 sinin. Rasul puasa Ramadan sebanyak 9 tahun. Kenapa sebanyak 9 tahun? Li'annahu furidha fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah min hijrah. Dikarenakan puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Rasul wafat tahun keberapa? 11. Tahun ke-11 Hijriyah. 11 kurang 2 9 ya. 9. Wa tuwfiya Rasulullah SAW fi syahri Rabi'il Awal sanata 11 minal hijrah. Kata Imam An-Nawawi, Rasul wafat pada bulan Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriyah. Ini penukilan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikian juga penukilan para ulama yang lain seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad. Mereka menyebutkan bahwasanya puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam menyatakan dalam kitab beliau Syarah Bulughul Maram Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan, wa furida shaum Ramadan fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Fasoma Rasulullah SAW 9 Ramadanat ijma'an, sehingga Rasul puasanya sebanyak 9 kali Ramadan dengan kesepakatan para ulama. Jelas sampai di sini? Ini tahapan yang kedua. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun ayo ikhwah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriyah ini tadi bukan kewajiban sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Kewajiban yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah dikenal dengan istilah marhalatut takhyir. Tahapan takhyir. Takhyir itu pilihan. Apa maknanya? Maknanya siapa yang ingin puasa maka puasa sudah wajib. Tapi yang tidak ingin puasa, badannya sehat dan kuat, boleh-boleh saja. Namun dengan ketentuan dia bayar fidyah. Faham gambarannya? Di tahun kedua, di awal-awal diwajibkannya puasa ini tadi dikenal dengan marhalatut takhyir, tahapan pilihan. Puasa hukumnya sudah wajib, namun kewajiban ini tidak secara mutlak, masih bisa dinego bahasanya. Yang ingin puasa, puasa silakan, hukumnya wajib. Namun kalau ada yang tidak mau puasa, dalam keadaan dia kuat untuk berpuasa, boleh tidak puasa. Dengan ketentuan dia bayar fidyah. Bayar fidyah itu ngasih makan 1 hari dengan cara memberi makan 1 orang miskin. Ini ketika turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa namun dia tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah dengan cara memberi makan untuk orang miskin. Dulu difahami, kalau sekarang tidak bisa ya. Antum sehat dan kuat,
Bisa puasa, wajib puasa. Tidak bisa istilahnya, sudah hari ini agak sungkan puasa, beli nasi bungkus bela. Masalahnya hari ini nak ngojek, itu tidak diperbolehkan, difahami. Tidak ada alasan, hari ini caknya cuaca terik, tidak usahlah puasa, mendingan beli nasi bungkus kasih. Itu tidak bisa di zaman sekarang ini, karena kita sudah masuk marhala yang ketiga. Nah, di marhala kedua ini, walaupun kondisinya seperti itu, ada kondisi yang begitu berat, yaitu dulu ketika seseorang dalam kondisi dia berpuasa, namun pada saat terbenamnya matahari, kondisi dia belum sempat berbuka, dia ketiduran, maka tidak diperbolehkan lagi dia makan. Kalau sekarang ini kan, kalau seandainya antum tidur sebelum maghrib, bangun-bangun 6:30, tidak ada yang bangunkan buka puasa, antum boleh saja langsung makan, tidak masalah. Pada masa itu, di awal-awal tidak diperbolehkan lagi makan. Berat kondisi seperti ini. Ada kejadian di zaman Rasul, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Al-Barra ibni Azib. Dia menceritakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftar fanama qabla ayufdira lam ya'kul lailatahu wala yaumahu hatta yumsiya. Dulu para sahabat Rasul, kalau mereka berpuasa dan datang waktu berbuka, kemudian dia tertidur sebelum dia membatalkan puasanya, maka pada malam tersebut tidak diperbolehkan bagi dia untuk makan sama sekali. Begitu juga esok harinya sampai sore hari. Itu berat sekali ya. Begitu juga pada masa itu, barang siapa yang sudah sholat isya al-akhirah, sudah sholat isya pada isya, juga tidak diperbolehkan setelah sholat isya mereka makan. Itu pada masa itu. Suatu hari ada sahabat Nabi bernama Qais ibnu Sirmah al-Ansari. Kana sha'iman, dulu dia sedang puasa. Falamma hadaral iftar ata imra'atahu, tatkala datang waktu berbuka, sore hari ya, menjelang maghrib, dia datangi istrinya. Faqal, dia mengatakan kepada istrinya, a'indaka ta'amun, atau a'indaki ta'amun. Seorang suami bertanya kepada istrinya dalam kondisi berpuasa, pulang kerja, balik ke rumah, datangi istri, dia bertanya kepada istrinya, a'indaki ta'amun, engkau punya makanan? Lihat jawab istrinya, seorang sahabat Nabi, sahabiyah, hari-hari mereka turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Istrinya menjawab, qalat la, istrinya menjawab, tidak ada makanan. Walakin antaliqu fa'atlubu lakah, kata istrinya, akan tetapi aku akan carikan makanan tersebut untukmu. Istrinya pergi mencarikan makanan tadi, bukan pesan. Sore hari pulang ke rumah, tanya ke istri, ada makanan apa tidak? Istrinya menjawab, tidak ada makanan. Kata istrinya, nanti aku akan pergi, ku carikan dulu makanan. Di zaman Rasul, makanan mereka tidak mewah seperti makanan kita, ayo ikhwan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam banyak hadis beliau pernah mengatakan, makana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'amun illal aswadain at-tamra wal ma. Abu Hurairah pernah mengatakan, dulu tidak ada di zaman Rasul
bagi kami makana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana ta'amun illal aswadain at-tamra wal ma'. Dulu di zaman Rasul kami tidak memiliki makanan kecuali dua jenis makanan hitam, yaitu tamar dan air. Abu Hurairah mengatakan kami tidak punya makanan di zaman Rasul kecuali pada masa itu kurma dan air. Bukan mereka menginginkan makanan yang yang seperti makanan kita ini tadi yang mewah. Sampai-sampai makanan seperti ini pun dia pulang tidak menjumpai di rumahnya. Namun lihat kehidupan para sahabat. Apakah mereka lemah keimanannya? Tidak ada. Kondisi mereka seperti ini tidak membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita di zaman sekarang. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk makanan yang kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasallam pernah pulang subuh hari. Dia bertanya kepada Aisyah, "Indaki ta'amun?" Engkau punya makanan wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, "La, tidak ada makanan." "Idzan inni shaimun." Kemudian Rasul mengatakan, "Kalau begitu aku akan berpuasa saja." Ini Qais ibn Sirma pulang menjelang maghrib, bertanya kepada istrinya, "Ada makanan ataukah tidak?" Istrinya menjawab, "Tidak ada makanan." Rasul pulang dari sholat subuh bertanya kepada Aisyah, "Ada makanan ataukah tidak?" Istrinya Aisyah menjawab, "Tidak ada makanan." Sahabat Utbah ibnu Ghazwan, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, laqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqus syajar hatta qarihat ashdaquna. Kata Utbah ibnu Ghazwan, aku termasuk 7 orang dari orang yang bertuju bersama Rasul. Tidak ada pada waktu itu makanan bersama kami kecuali waraqus syajar, daun pohon-pohonan. Hatta qarihat ashdaquna, sampai-sampai gusi-gusi kami ini berdarah-darah makannya. Pernah antum mengalami kehidupan seperti ini? Wallahi zaman sekarang belum ada yang seperti ini tadi. Tapi apa yang membuat mereka tinggi derajatnya di sisi Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasa iman dan syukur serta kesabaran mereka di dalam menjalani kehidupan. Ikhwan, nasihat lana walakum. Kalau dalam masalah urusan ekonomi ini tadi, kalau kita berbicara ekonomi, mungkin kita di zaman sekarang adalah orang yang paling miskin. Namun kalau kita melihat bagaimana mereka salafun as-salih seperti Qais ibn Sirmah, pulang-pulang buka puasa tidak mendapati makanan di rumahnya, maka akan membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, "Ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Dikarenakan dengan cara melihat ke bawah bisa membuat kalian sangat layak, sangat pantas untuk bersyukur terhadap nikmat Allah dan tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Kita mungkin kalau pulang ke rumah, lihat buka puasa itu tadi cuma ada pempek, kapal selam, siko, banyu putih, dingin. Kira-kira Arif, kalau istri antum tidak nyiapkan buka puasa, apa yang terjadi di rumah? Begini lagi. Ya, mungkin keluar sebagian kita, sudah kalau cak ini mendingan aku begini lagi. Kamu dek memang dapat cak masak. Itu tadi, mungkin itu tadi kan. Ya tidak masalah sih sebenarnya. Secara hukum mubah. Ya boleh-boleh kalau itu nak nikah lagi. Cuma bukan jadi alasan seperti ini tadi. Kira-kira Rizi, pernah untuk mengalami cuman air putih disediakan, ya kurma 2 biji? Nampaknya belum pernah gitu tadi. Ini kehidupan para sahabat. Nah, si Qais bin Sirmah ini tadi,
Tidak ada makanan, istrinya nyarikan makanan. Ketika istrinya pulang, si Qais ini kecapean, menjelang maghrib ketiduran. Istrinya pulang, kemudian ketika istrinya melihat si Qais bin Sirma tidur, istrinya langsung mengatakan berteriak, "Khaybatan lak." Celaka engkau kalau begini. Nah, sudah, makanan yang dibawa tadi tidak bisa lagi dimakan. Karena si Qais tertidur ketika waktu berbuka. Matahari terbenam, dia tidur. Malamnya tidak boleh lagi dimakan. Tidur ini kan karena kecapean, kelelahan kan. Malam tidak boleh makan, tidak boleh lagi sahur. Esok hari dia kerja. Pas di tengah-tengah hari, si Qais pun pingsan. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampai selesai ayat. Kemudian di akhir ayat ada lafaz wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Ketika turun ayat ini tadi Al-Baqarah 187 masuk pada tahapan yang ketiga sekarang ini tadi. Ya. Kemudian disusul lagi dengan ayat yang berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Yaitu Al-Baqarah 185. Ya, difahami? Jadi berlakulah kewajiban berpuasa. Tidak bisa lagi ditoleransi. Siapa yang kuat, sehat, maka wajib bagi dia berpuasa. Dan di malam hari boleh bagi dia makan, boleh bagi dia untuk menggauli istrinya, boleh melakukan aktivitas-aktivitas normal layak manusia biasa, makan, minum dan yang lainnya. Difahami? Jadi melalui tiga fase. Nah, yang kita alami sekarang ini itu fase yang ketiga. Ini sejarah ringkas berkaitan proses kewajiban puasa. Dulu di Mekah belum ada kewajiban puasa. Kewajiban puasa, zakat, haji itu semua di Madinah. Di Mekah cuma ada kewajiban sholat 5 waktu. Diwajibkan 2 atau 3 tahun sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah. Selama Rasul berdakwah 13 tahun, beliau cuman untuk ngajak tinggalkan berhala dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan puasa Ramadan, ya, hukumnya tadi kita katakan wajib. Nah, kewajiban ini tadi dikatakan oleh para ulama ada ketentuan-ketentuannya. Orang yang diwajibkan untuk puasa Ramadan adalah orang-orang yang terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah muslim. Ketentuan kewajiban puasa Ramadan khitabnya ditujukan kepada muslim. Kalau dia orang kafir, dia tidak diwajibkan untuk puasa Ramadan karena dia tidak dibebani untuk mengamalkan syariat sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun nanti di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dilipat gandakan azabnya nanti di akhirat. Orang-orang kafir nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 sebab. Sebab pertama di atas kekufuran mereka. Sebab yang kedua dikarenakan mereka tidak menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya mudha'afatul azab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wailul lil musyrikin,
alladzina la yu'tunaz zakah. Celakalah kaum musyrikin, orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ayat Al-Quran yang menyebutkan ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Para ulama ahli tafsir menyatakan ini ayat ditujukan kepada orang-orang kafir. Ditanya oleh malaikat, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawabkan, dengan sebab kami tidak sholat. Itu dalam bentuk mudha'afatul azab. Demikian yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Shinqiti dalam kitab beliau Mudzakkirah Usul Fikih. Syarat mereka kalau ingin puasa masuk Islam dulu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi untuk tidak diterimanya pahala mereka, nafkah mereka, yaitu sedekah mereka, melainkan dengan sebab dikarenakan mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tidak diterima sedekah dari orang kafir dikarenakan mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun mereka memaksakan diri untuk ibadah, mereka ikut sedekah, mereka misalkan puasa, maka kata para ulama paling dibalas oleh Allah di dunia. Dia sedekah akan dibalas oleh Allah di dunia, namun di akhirat tidak dibalas oleh Allah SWT sama sekali. Paling mentok seperti itu. Yang kedua, syarat dan ketentuan kedua, orang yang berpuasa adalah orang yang baligh. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, rufi'al qalam an thalathatin wa anis sabi hatta yahtalim. Beban syariat diangkat dari 3 golongan. Di antaranya dari anak kecil sampai dia baligh. Sehingga orang yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang baligh. Tanda baligh, kata para ulama, kalau dia wanita, di antara tanda baligh adalah haid. Kalau laki-laki, di antaranya adalah ihtilam. Sebagian para ulama menyebutkan di antara tanda baligh adalah tatkala sudah mencapai umur 15 tahun. Haid atau tidak, mimpi basah atau tidak, kalau sudah mencapai umur 15 dianggap baligh. Sebagian lagi mengatakan di antara tanda baligh adalah nabat sya'ru anah, tumbuhnya bulu pada organ tersebut. Itu tanda baligh. Ketika seseorang sudah baligh, sudah wajib bagi dia berpuasa. Namun permasalahannya, bagaimana dengan orang yang belum baligh? Apakah wajib dia berpuasa? Orang yang belum baligh dinyatakan oleh para ulama ada 2 golongan. Bahasa Arabnya sobi. As-sobi, anak kecil tadi. Ada 2 jenis. Jenis yang pertama mumayyiz, qadir ala shaum. Puasa, mumayyiz, dan dia mampu untuk puasa. Jenis yang kedua, dia belum mumayyiz dan dia tidak mampu untuk puasa. Untuk anak kecil yang dia sudah mumayyiz, mumayyiz itu sudah ngerti. Kalau diajari ngerti dia. Anak-anak yang umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia mampu untuk puasa dan kuat untuk puasa, ngerti dia, maka disunnahkan untuk mendidik dia berpuasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ar-Rabi' bintu Muawwidh radhiyallahu anha. Beliau pernah menceritakan, amarona Rasulullah SAW an nasuma yauma Asyura. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk puasa pada hari Asyura. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa.
fa idza baka ahaduhum minal ju' a'tainahumul lu'aba minal ahni hatta yakuna dzalika indal iftar. Kata Ar-Rubayyi, apabila salah seorang di antara mereka nangis, maka kami kasih mainan yang terbuat dari bulu-buluan. Lapar kan anak-anak, disuruh puasa tadi. Kalau dia lapar kasih mainan. Terus yang demikian itu tadi berlangsung sampai datang waktu berbuka. Itu pendidikan para sahabiat. Bayangkan, ya, anak-anak mereka juga disuruh untuk berpuasa. Di zaman Umar bin Khattab ada orang dia datangkan kepada Umar dalam kondisi tidak puasa, dipukul sama Umar. Umar mengatakan, "Sibyanana shaimun, anak-anak kami semuanya puasa, sedangkan engkau tidak puasa kondisi seperti ini." Dipukul sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu boleh-boleh saja. Nah, kalau dia puasa ini tadi, terus kemana pahalanya? Mereka para ulama mengatakan pahalanya didapatkan orang tuanya. Kenapa? Dikarenakan orang tuanya lah yang mendidik dia tadi dengan tarbiyatan hasanah, dengan pendidikan yang bagus. Difahami? Dan dia belum mukallaf ketika itu. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia tidak puasa, apakah dipukul? Sebagian para ulama mengatakan, kalau dia tidak puasa ketika umur 10 tahun, dia tidak mau puasa. Sebagian para ulama mengatakan boleh dipukul, sebagaimana dengan sholat. Anak-anak kan kalau tidak sholat 10 tahun, Rasul mengatakan apa? Muru auladakum bis sholat wa hum sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukul kalau dia tidak sholat ketika umur 10 tahun. Apakah boleh anak-anak kalau umur 10 tahun, anak kita ini tidak mau puasa, kita sebat? Sebagian para ulama mengatakan boleh-boleh saja, kiasan ala sholat, dengan dikiaskan kepada sholat. Namun sebagian para ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan tidak bisa. Itu dalil berkaitan dengan sholat, bukan berkaitan dengan puasa. Mereka mengatakan, yang mengatakan tidak bisa dikiaskan, wal uqubah la tuqas. Hukuman, uqubah itu tidak bisa dikiaskan. Nususul uqubah la tuqas. Ya, nas-nas yang berkaitan dengan uqubah, kata para ulama ahli usul, mereka mengatakan tidak bisa dikiaskan. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibawa kepada hal-hal yang lain. Contoh misalkan, Anda ambil contoh berkaitan dengan sirwal, celana. Kata Rasul, ma asfala minal ka'baini minal izari fa fin nari. Ya enggak? Kain yang melebihi kedua mata kaki disebutkan di dalam neraka, ya, pelakunya. Apakah bisa antum kiaskan misalkan dengan yang tangan? Ya, misalkan kepanjangan ini tadi, ini kan mata kaki itu kan yang, atau misalkan dikiaskan ini lebih dari sini, hukumnya dosa. Itu tidak bisa dikiaskan. Difahami? Itu tadi. Untuk anak-anak yang masih kecil, yang belum mampu untuk puasa, jangan disuruh puasa, ya, karena belum mampu. Nanti madharat bagi dia. Tadi yang mumayyiz tadi, silakan disuruh puasa kalau dia kuat untuk berpuasa. Kemudian muslim sudah, balik sudah, akil. Ketentuan berikutnya, orang yang berpuasa dia wajib berpuasa kalau dia akil, berakal. Untuk orang yang tidak berakal, istilah bahasa Arabnya majnun, tidak wajib puasa. Kalau sembuh tidak wajib mengqadha, li'annahu ghairu mukallaf, dikarenakan dia bukan orang yang mukallaf. Rasul menyatakan, wa 'anil majnuni hatta yafiq, beban syariat terangkat dari orang yang gila sampai dia sembuh. Itu tidak wajib.
Difahami? Namun di sana bagaimana kalau seandainya dia sembuh? Maka ketika dia sembuh, pada hari yang dia sadar sembuh, wajib berpuasa. Misalkan contoh, ada orang gila, tahu-tahu tanggal 15 Ramadan dia sehat sembuh, maka wajib dia berpuasa. Sudah azan Isya kecepatan. 15 Ramadan dia sembuh, wajib berpuasa. 15, 16 sampai seterusnya. Nah, yang 15 awal ini tadi tidak perlu mengqadha. Difahami? Kalau ada orang misalkan awal bulan sehat, tanggal 20, 21 sampai tanggal 30 stres. Difahami? Yang ini tadi karena belum gajian sih tadi kan. Utang banyak, cicilan banyak. Jadi stres. Kalau memang stres serius memang betul-betul gila, maka tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha. Yang jadi masalah itu, bagaimana dengan orang yang kurang sempurna akalnya? Bahasa Arabnya ma'tu. Ma'tu adalah alladzi naqasa aqluhu, orang yang kurang akalnya. Difahami? Bukan gila, bukan. Kalau gila untuk tergambar yang gila ya, dia ini kurang. Tergambar yang kurang. Kalau istilah kita Palembang kurang-kurang secanting, agak sewot-sewot dikit. Kurang. Bacanya tak di sini normal kalau ada baca nyontoh kan ya. Mungkin yang ada kan agak mirip-mirip autis. Antum kan agak jumpa kan, kadang kunjung ke rumah kawan mungkin. Ah, ini anaknya kawan sih kok ini tadi. Tahu-tahu meludahi. Tahu-tahu ya mungkin nemu ini mungkin sih. Mungkin anak-anak yang di sekolah luar biasa itu deh. Itu kan tidak normal. Ada kan SLB ya istilahnya, sekolah luar biasa. Nah mungkin di situ lah. Disuruh puasa makan dia tadi, yang tidak sempurna pola pikirnya tadi. Nah yang seperti ini dirinci. Kalau dia kurangnya tadi masih kurang mending-mendingan, maka tetap berpuasa. Namun kalau sudah mirip-mirip orang stres, kita arahkan kanan, dia kiri, terus memang susah mengendalikannya, sudah tidak wajib untuk puasa, tidak usah lagi disuruh puasa. Difahami? Tapi kalau memang agak ada kan kadang kita jumpai, kadang tetangga mungkin di sekeliling kita agak kurang-kurang dikit, tapi normal ya, walaupun agak kurang-kurang tadi dia bisa cari duit ya, normal, misalkan ngambil jualan galon, baju minum dan yang lainnya tadi normal ya, tapi agak kurang lah tadi. Nah yang seperti ini masih diperbolehkan puasa. Difahami? Kemudian yang berikutnya, ketentuan berikutnya, qadirun 'ala shaum. Orang yang wajib puasa, ketentuannya adalah mampu untuk berpuasa. Lawan dari mampu untuk berpuasa adalah orang yang tidak mampu puasa. Orang yang tidak mampu puasa terbagi menjadi dua golongan. Orang yang tidak mampu untuk puasa ada dua golongan. Golongan pertama, orang yang sakit dengan orang yang sakit. Golongan pertama orang yang sakit. Nah orang yang sakit ini juga terbagi menjadi dua. Ya, orang yang disyaratkan wajib puasa tadi dia mampu puasa, berarti lawannya tadi apa? Tidak mampu puasa. Nah orang yang tidak mampu puasa tadi ada dua jenis. Jenis pertama orang yang sakit, jenis yang kedua belum ya. Nah jenis yang pertama orang yang sakit ini tadi juga terbagi menjadi dua. Orang yang sakit itu ada dua macam. Yang pertama sakitnya menahun. Sakitnya menahun, sakit parah yang sudah divonis oleh dokter tidak akan sembuh lagi. Orang yang seperti ini kalau sudah divonis oleh dokter tidak akan sembuh lagi, maka dia bayar fidyah. Bayar fidyah. Kalau bahasa Arabnya al-marid alladzi la yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Antum punya saudara, punya keluarga yang kena kanker stadium 4, stadium 3, 4,
Kalau istilah kita tuh tinggal nunggu hari bela. Ini sudah dirawat dari sekarang, udah masuk rumah sakit di ICU. Kadang ICU, kadang keluar, kadang antum masih suruh puasa. Wah, puasa wajib puasa Ramadan, kamu bentar lagi nak mati. Tambah mati dia. Antum beban di pikiran. Ya enggak? Yang seperti ini langsung antum keluarkan fidyah. Difahami? Sebulan ya, sudah keluarkan sebulan. Tidak wajib lagi puasa. Kondisi kedua, orang yang sakit masih diharapkan kesembuhannya. Demam biasa, sakit-sakit ringan. Orang yang sakit ringan, maka dia tidak berpuasa. Kalau dia sembuh, dia mengqadha. Kalau sembuh dia mengqadha. Misalkan 2 hari demam, tidak usah puasa, boleh. Nanti ketika sembuh dia mengqadha. Kalau sembuh sehat, setelah Idul Fitri sehat, masih ada utang 3 hari, qadarullah masyafa'al, meninggal. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dibayarkan utang puasanya oleh ahli warisnya atau tidak. Sebagian para ulama menyebutkan dibayarkan utangnya berdasarkan keumuman hadis, man mata wa alaihi shaumu soman walihu. Siapa yang mati dan dia punya utang puasa maka dibayarkan oleh walinya. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan hadis ini bukan berkaitan dengan puasa Ramadan tapi berkaitan dengan puasa nazar. Namun Allah alam, kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan siapa yang meninggal punya utang puasa dan dia mampu untuk membayar pada waktu itu, maka walinya membayarkan puasa. Kondisi kedua, orang yang sakit ini tadi, sakitnya ringan, cuman demam biasa, tahu-tahu mati. Tergambar. Anda ambil contoh misalkan si A sakit, cuman demam biasa, sehari 2 hari langsung mati. Kaget lah antum, oh ikhwan fulan ini tadi, fulan ini tadi sehat-sehat baik, demamnya demam ringan, langsung mati. Apakah dibayarkan fidyah? Wala fidyah, wala qadha. Tidak kata sama sekali. Kenapa? Dikarenakan dia meninggal bukan pada waktu wajib dia untuk puasa. Difahami? Ini yang sakit. Golongan yang kedua, orang yang tidak mampu untuk puasa, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua, yang tidak mampu lagi untuk puasa. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua, yang tidak mampu lagi untuk puasa. Untuk kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua, tidak mampu untuk puasa, apakah dia bayar fidyah atau tidak? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau antum punya kakek, punya bapak, punya emak yang sudah tua renta, umur 80, 90, yang sudah lemas untuk puasa, apalagi orang tua biasanya banyak penyakit, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelasnya dia tidak wajib puasa. Cuma terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dia bayar fidyah ataukah dia gugur secara totalitas. Jumhur ulama, mayoritas para ulama menyatakan dia tetap bayar fidyah. Tetap bayar fidyah. Wa huwa rajih insyaallah taala, dan itu pendapat yang rajih. Mereka berdalil dengan asar dari Abdullah bin Abbas, ketika Abdullah bin Abbas menyebutkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berkaitan dengan fidyah tadi, Abdullah bin Abbas menyatakan asy-syekh wasy-syaikha idza kana la yutiqani as-shaum fayut'imani ala an kulli yaumin miskinan. Kata Ibnu Abbas, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua, apabila keduanya tidak mampu puasa, maka keduanya membayar fidyah 1 hari dengan cara memberi makan 1 orang miskin. Difahami? Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menyatakan gugur secara totalitas. Kata Ibnu Hazm, alasannya Ibnu Hazm, ini mereka kan kakek-kakek tidak diwajibkan puasa. Al-Quran menyebutkan tidak wajib dia puasa. Kenapa kita mewajibkan dia puasa? Mewajibkan fidyah, kan tidak wajib puasa. Kenapa lari ke fidyah? Kalau kewajiban saja tidak dibebankan syariat, berarti fidyah juga tidak wajib. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Wallahu alam, kalau anak pribadi lebih condong ke pendapatnya jumhur ulama ini tadi. Kakek-kakek, nenek-nenek, kalau antum punya wong tua yang sudah tua renta tadi, maka anda usah lagi puasa, tapi antum bayarkan fidyah. Berapa ukuran fidyah? Fidyah itu gampang.
Untuk di zaman sekarang bisa antum keluarkan dalam bentuk nasi bungkus. Antum beli nasi bungkus 10.000, antum bagikan. Bisa antum bagikan sekaligus satu hari tadi, langsung 30 bungkus, atau bisa antum cicil. Cicil itu misalnya sehari ini sebungkus, besok lagi sebungkus, besok lagi sebungkus, boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan kajian kita sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.